yaitu step by stepnya untuk proses selling untuk produk jasa dan keuangan. Dari cerita yang tadi kalian bisa melihat, bisa dirangkum dalam sales cycle di sini ya. Dari identifikasi, menghubungi prospek, melakukan research, presentasi, menangani keberatan pelanggan, kemudian closing dan follow up-nya. Itu yang disebutkan di contoh-contoh tadi. Kita bahas satu-satu step-stepnya. Prospecting atau identifikasi peluang itu adalah tahap awal, di mana agen atau tenaga penjual mengidentifikasi calon pelanggan potensial yang sesuai dengan profil target pasarnya. Tentu saja seperti tadi, kalau contohnya asuransi Jawa, target pasarnya adalah orang-orang yang membutuhkan produk asuransi. Bagaimana pelaksanaannya? Yang utama tentu memerlukan database atau membuat daftar-daftar prospek. Kemudian memanfaatkan jaringan pribadi, acara bisnis, media sosial, dari hasil circle gaul di sana sini, circle bisnis sana sini. Kemudian setelah itu mencari calon pelanggan berdasarkan kebutuhan yang sesuai usia, sesuai pendapatan, sesuai lokasi, atau sesuai jenis pekerjaan. Tujuannya semua udah menghasilkan daftar prospek yang memiliki potensi untuk menjadi pelanggan. Jadi kita nggak akan asal sebar saja gitu ya. Kita mau si ini sih. Tapi kita buat listnya dulu. Siapakah kira-kira daftar prospek yang bisa dijadikan pelanggan. Kemudian setelah prospecting, ya, langkah selanjutnya adalah approaching. Ya. Inilah tahap di mana tenaga penjual mulai berkomunikasi dengan prospek untuk membangun hubungan awal, baik melalui telepon, email, atau pertemuan langsung. Kemudian teknik komunikasi yang digunakan tentunya teknik komunikasi yang ramah dan profesional, ya kan? Dan nggak jelimet kita jelasinnya. Kemudian produk-produk yang ditawarkan juga dijelaskan secara singkat aja. Tujuannya approaching ini tentunya adalah untuk first impression atau membangun kesan pertama yang baik dan menciptakan rasa penasaran. Setelah approaching, langkah selanjutnya adalah needs analysis. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik prospek yang diperlukan untuk memahami masalah yang perlu diselesaikan. Itu lebih ke diskusi ya, pertanyaan-pertanyaan terbuka ya kan. Kemudian tujuannya, terusnya masalah finansialnya, terus apa yang mengganjal di prospek tentang produk tersebut. Kemudian data-data dari prospek juga tentu kita kumpulin ya kan, penghasilan, tanggungan keluarga, preferensi investasi yang dimiliki. Kemudian dari data-data tersebut dibuatlah analisa situasi keuangan prospek untuk menawarkan produk yang relevan. Karena seperti produk-produk yang lain, produk asuransi juga tentu memiliki berbagai banyak macam pilihan. Setelah stepnya needs analysis itu dijalankan, tibalah untuk presentasi, akan bertemu lagi dengan prospek menjelaskan produk-produk seperti apa yang dibutuhkan atau layanan seperti apa yang dibutuhkan oleh prospek, ya kan? Memberikan solusi, kemudian informasi produknya, cara-cara istilahnya step-stepnya untuk ya kita ngomong tadi contoh dari asuransi gitu ya, cara-cara untuk klaimnya dan lain-lain ya kan. Yang lebih penting lagi adalah menunjukkan bagaimana produk itu dapat memberikan nilai tambah atau menyelesaikan masalah prospek seperti yang disebutkan dalam approaching di awal. Karena untuk prospek itu dapat melihat manfaat langsung dari produk yang ditawarkan. Kemudian step berikutnya itu setelah presentasi tentu akan ada diskusi open ya. Ditanya apakah istilahnya kebutuhan ini sudah sesuai dengan kebutuhan prospek, apa yang menjadi masalah, apa ada keberatannya gitu kan. Itu yang utama adalah mendengarkan sebenarnya kebutuhan mereka apa dan menjadi keberatan mereka terhadap produk yang ditawarkan dalam presentasi tadi itu seperti apa. Kemudian itu hal lebih secara diskusi ya. Kemudian perlu ada informasi tambahan atau klarifikasi tentang penjelasan yang tadi mungkin belum begitu jelas di tangan prospek kita. Yang lebih membantu lagi kalau misalkan kita memiliki success story tentang produk atau layanan kita yang kita tawarkan kepada prospek ya. Handling objection ini tujuan utama adalah menghilangkan keraguan prospek dan membangun trust atau kepercayaan. Setelah itu kalau misalkan lanjut dengan situasi win-win solution tentu adalah closing.
Ya, untuk closing itu tentunya kalau misalkan produk tersebut ada penawaran insentif atau batas waktu promosi, tentunya harus diberitahukan kepada prospek. Kemudian kita juga membantu si prospek itu menyelesaikan proses-proses administrasi. Kemudian yang penting lagi adalah memastikan bahwa prospek itu merasa nyaman dengan keputusan mereka. Step ini, closing ini, kita bantu prospek itu dan macam-macam seperti tadi. Tujuannya adalah mengkonversi si prospek ini menjadi pelanggan. Itu tujuan dari closing. Kemudian setelah closing, kita tentu saja kita harus melakukan pemeliharaan hubungan atau follow up, ya kan. Kontak customer-nya secara berkala, mungkin sebulan atau 2 bulan berikutnya kan. Kontak, hai Bapak, Ibu, gimana kabarnya? Bagaimana dengan produk asuransi yang telah Bapak Ibu pilih? Apakah mereka, kita dengarkan komentar mereka. Kemudian kita evaluasi kepuasan mereka, apakah oke sampai pada stepnya follow up. Kemudian kita juga kita coba menawarkan layanan tambahan, ya kan, atau penawaran produk baru, gitu kan. Serta kalau bisa kita meminta referensi untuk prospek baru. Tujuan ini setelah tadi dalam closing itu mengkonversi prospek menjadi pelanggan, pada step follow up itu adalah membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, ya kan, sehingga kita dan menciptakan peluang penjualan lanjutan. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa proses atau siklus penjualan produk jasa dan keuangan membutuhkan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan pelanggan. Dari step-step yang tadi, kalau kita dijalankan secara sistematis, ya kan, tentu penjual dapat membangun hubungan yang kokoh dan meningkatkan trust serta mencapai keberhasilan dalam penjualan.